Nah, setelah diganti dengan lantai yang baru, tidak tahu kenapa tiba-tiba bercak darah itu ada lagi. Hai semuanya, balik lagi sama aku Ridho Desi. Ya gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi aku kali ini akan menceritakan tentang kelas-kelas berhantu yang ada di sekolah-sekolah. Aku di sini lebih spesifik ke kelas ya, karena sebenarnya yang lebih seru itu di kelas. Sebenarnya banyak sekali penampakan-penampakan, kalau kalian searching di Google itu banyak banget penampakan-penampakan yang mengatakan kalau sekolah-sekolah itu berhantu. Jadi nggak cuma ada di kelas aja penampakannya, tapi aku di sini akan menceritakan kelas-kelas berhantu yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Cerita ini terjadi di Sekolah Tugu yang berada di Malang, di mana SMA Tugu ini merupakan penyebutan dari 3 sekolah yang menjadi satu, yaitu SMAN 1, SMAN 3, dan SMAN 4 Malang. Ketiga sekolah tersebut berlokasi di Klajen, Malang. Dan di sekolah ini konon katanya selalu terlihat ada bercak darah di aula SMA Tugu ini, di mana aula tersebut adalah aula yang digunakan oleh ketiga SMA tersebut secara bersamaan. Nah, di aula ini konon katanya ada bercak darah yang selalu ada di lantai. Tidak hanya di aula, bercak darah ini katanya juga ditemukan di beberapa kelas di sekolah tersebut. Bercak darah itu juga sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga ada juga yang mengatakan kalau kepala sekolah pernah memerintahkan untuk mengganti lantai yang terkena bercak darah itu dengan lantai yang baru. Nah, setelah diganti dengan lantai yang baru, tidak tahu kenapa tiba-tiba bercak darah itu ada lagi. Nah, kabar yang beredar juga katanya di tempat itu juga dulu merupakan tempat penyiksaan para tentara Jepang. Makanya banyak yang mengatakan kalau bercak darah yang ada di lantai itu adalah bercak darah dari para korban-korban tentara Jepang yang dibantai di situ. Gimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Apakah kalian percaya? Apakah kalian yang berada di sekolah itu pernah melihat bercak ini? Dan apakah sekarang masih ada? Aku mohon kalian harus komen di bawah. Oke, next. Cerita ini terjadi di salah satu sekolah yang berada di Surabaya. Nah, kejadian ini terjadi di siang bolong, tepatnya di kelas 3 IPS 3 di sekolah tersebut. Jadi kejadian itu berlangsung ketika sang guru sedang menerangkan pelajaran dan para murid sedang menyimak pelajaran, sehingga mengakibatkan suasana di kelas itu waktu itu terasa sangat hening sekali. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih dan disusul dengan kata-kata, Bu, tolong saya, Bu." Setelah mendengar suara tersebut, sang guru pun langsung kaget dan langsung menatap kepada anak-anak. Gurunya pun sempat bertanya kepada anak-anak apakah mereka sedang ngerjain gurunya. Ternyata enggak. Ternyata dikatakan kalau memang kelas itu adalah kelas yang angker. Gimana menurut kalian cerita yang satu ini? Apakah ini merupakan cerita yang berada di sekolah kalian? Ataukah kalian juga pernah mengalaminya? Apakah kalian merasakan sendiri kalau kalian pernah mendengarkan suara tersebut? Komen di bawah. Next. Misteri kelebihan murid. Artikel ini aku dapat dari palinganeh.com, di mana ini menceritakan sebuah kejadian yang terjadi di salah satu SMP yang berada di kawasan Cikini. Nah, jadi kejadian ini terjadi di sekolah tersebut dan terjadi di dalam kelas salah satu kelas yang berada di sekolah tersebut, di mana di kelas tersebut katanya terdapat satu orang murid spesial yang menghuni kelas tersebut. Bahkan dikatakan juga hal ini juga terjadi ketika sang guru mengabsen murid tersebut. Jadi ketika diabsen, muridnya berkelebihan 1, sementara gurunya pun tidak tahu mana yang kelebihan. Tapi ketika dipanggil, memang murid tersebut ada 1 yang tidak tampak. Dikatakan juga bahkan ketika ada acara perpisahan di kelas, murid tersebut katanya tampak ikut berfoto di atas sebuah bus. Mungkin untuk orang lain kejadian ini tampak sangat menyeramkan, tapi untuk para murid yang berada di kelas tersebut katanya momen ini adalah momen yang sangat lucu. Pernah juga dikatakan kalau murid kelas ini katanya pernah mengadakan reuni bersama dan berada di kelas tersebut.
Lalu kemudian ada salah satu murid yang berteriak memanggil murid spesial tersebut. "Oi, lo ada di sini gak?" Tak lama setelahnya, tiba-tiba ada bangku kosong yang bergerak sendiri. Oke, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Artikel ini aku dapat dari cerita mistis.com, di mana dikatakan kalau kisah ini terjadi di sebuah sekolah yang berada di Jakarta. Konon ada murid yang meninggal waktu itu pada tahun 85 dan murid itu bernama Farah. Dikatakan juga kalau si Farah ini meninggal akibat menyeberang jalan dan ditabrak sebuah mobil. Ini diakibatkan karena katanya si Sarah ini sempat ketinggalan buku PR-nya dan disuruh oleh sang guru mengambil buku tersebut di rumah. Ketika dia menyeberang dari depan sekolah menuju seberang, dia tertabrak sebuah mobil dan meninggal dunia di tempat. Nah, setelah itu konon katanya hantu si Farah ini jadi sering bergentayangan, dimana dikatakan jika di kelas sang Farah, di langit-langit kelasnya terdapat suatu tulisan yang berwarna merah agak kecoklatan seperti darah yang bertuliskan nama Farah. Namun dikatakan juga kalau tulisan tersebut ditulis F-nya jadi seperti tulisan parah. Setelah kejadian itu, kepala sekolah juga berulang kali menyuruh orang untuk mengecat langit-langit kelas tersebut. Namun yang terjadi setelah itu, tulisan parah kembali muncul di langit-langit kelas tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah ini memang benar terjadi? Dan apakah kalian tahu tentang kelas si Farah ini? Buat kalian yang satu sekolah sama Farah, kalian wajib komen di bawah. Aku pengen tahu cerita kalian. Next. Nancy si penunggu SMA 3 dan SMA 5 di Bandung. Jadi dikatakan kalau Nancy ini sebenarnya adalah seorang gadis Belanda yang ketika itu meninggal saat sekolah ini dulunya merupakan salah satu gedung milik Belanda. Dimana dikatakan juga banyak cerita simpang siur yang mengatakan kalau si Nancy ini adalah noni Belanda yang meninggal akibat diperkosa dan dibunuh. Jadi cerita ini datang dari anak angkatan tahun 1991, dimana katanya mereka ini satu kelas waktu itu tengah menunggu sang guru yang akan mengajar mereka. Namun ketika ditunggu sampai beberapa menit, akhirnya sampai setengah jam lebih, katanya sang guru tidak kunjung datang. Nah, akhirnya otomatis ya namanya anak murid di kelas kan, kalau guru belum datang kan pasti yang mereka lakukan ada bermain, bercanda, dan apalah, pokoknya bikin kegaduhan di kelas. Itu kan memang udah hal yang biasa. Setelah sekian menit gurunya tidak datang, tiba-tiba sang guru datang dengan wajah yang merah dan marah. Guru tersebut juga sempat kesal kepada para muridnya dan mengatakan kalau murid-muridnya ini dicari di mana-mana. Gak taunya ada di kelas ini. Padahal sang guru udah keliling cari mereka di banyak kelas dan gak ada. Bahkan gurunya juga meminta beberapa guru lain untuk mencari murid-murid ini, dan mereka juga mengatakan kalau mereka tidak menemukan murid-murid tersebut. Tapi murid-muridnya juga bilang kalau sebenarnya murid-muridnya dari tadi tuh di sini aja dan nunggu gurunya kok lama banget gak datang-datang. Dan dari situlah ada yang menyimpulkan bahwa mungkin saja si hantu Nancy ini tengah jahil. Jadi katanya si hantu Nancy ini sempat menutup mata dan telinga para murid-murid dan gurunya. So, kalau kalian percaya sama cerita ini, kalian harus komen di bawah. Dan apakah ada dari kalian yang sekolah di sini? Apa benar hantu Nancy ini ada? Komen di bawah. Nah, itu tadi adalah sedikit cerita aku tentang kelas-kelas angker di sekolah. Nah, di segmen ini aku akan menceritakan satu aja kisah. Ini ada hubungannya juga sama sekolah aku. Tapi kejadian ini tidak dialami sama aku ataupun sama teman sekelas aku, melainkan kejadian ini dialami sendiri oleh temanku dan teman satu kelasnya dia. Jadi gini, jadi waktu SMA, aku itu anak kelas IPS 3. Nah, temanku ini anak kelas IPS 2. Katanya ceritanya tuh gini. Jadi waktu itu kalau nggak salah dia lagi ada pelajaran, aku lupa pelajarannya apa, kayaknya pelajaran ekonomi atau apa biologi. Biologi? Emang IPS ada biologi? Kalau nggak salah pelajaran ekonomi atau apa gitu, pokoknya ada pelajaran.
ini terjadi itu sebenarnya nggak di kelas, melainkan di salah satu lab yang ada di sekolah itu. Nah, waktu itu kan guru harus menampilkan yang namanya presentasi menggunakan LCD, layar proyektor LCD tuh. Jadi temanku sama teman-teman sekolahnya itu waktu itu pergi ke lab tersebut bersama guru aku. Nah, ketika diterangkan di tengah pelajaran, katanya sound system yang berada di samping LCD, jadi kan kalau misalnya presentasi itu kan selalu ada gambar di LCD, terus ditambahin mungkin musik atau lagu atau percakapan antara seseorang gitu kan ya. Nah, tiba-tiba aja waktu itu sound systemnya dia tiba-tiba volumenya turun sendiri, jadi kayak muter turun sendiri gitu. Set gitu. Nah, kata temenku ini nggak cuman 1-2 orang yang lihat, tapi semuanya satu kelas ngeliat sendiri kalau volume itu diturunkan secara perlahan-lahan. Jadi volume ini sempat dibesarkan lagi sama gurunya, tapi turun lagi. Nah, akhirnya gurunya pun merasa sepertinya tidak enak, dan karena bukan hanya gurunya yang merasakan, tapi juga temanku sama teman-teman dia satu kelas, bayangin. Akhirnya sang guru pun meminta kepada temanku dan para teman-temannya satu kelas untuk keluar dari ruangan secara pelan-pelan dan gak usah berteriak atau berlari atau apapun itu. Yang penting keluar aja. Nah, itu tadi adalah cerita sedikit pengalaman dari teman aku yang berada di sekolah aku juga waktu itu. Jadi so gimana kalian, apakah kalian percaya? Dan buat temen aku yang dari IPS 2 sama temen-temennya, kalau kalian emang mengalami kejadian mistis ini dan gimana sih spesifiknya lebih lengkap, kalian bisa komen di bawah. Oke, itu tadi adalah sedikit cerita tentang kisah kelas-kelas berhantu di sekolah. Nah, buat kalian yang mau ngasih kisah kalian tentang kelas kalian yang berhantu, kalian bisa komen di bawah. Sebenarnya aku masih punya sih beberapa cerita hantu mengenai kelas-kelas ini. Ada dari SMP ku, ada dari SD ku juga, pokoknya banyak banget. Tapi kayaknya sekian dulu, karena aku mungkin kalau misalnya ada beberapa cerita yang mau aku gabung-gabungin, aku akan bikin part 2-nya. Oke, buat kalian yang setuju aku bikin part 2-nya, kalian wajib komen di bawah. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa kalian harus kasih like yang banyak, kasih komentar yang positif supaya hidup kita dikasih yang positif terus. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari. Oke, itu aja dari aku. Makasih udah nonton dan sampai ketemu besok. Bye!